Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita bisa melakukan pembelajaran daring ya dalam materi sistem sosial dalam suatu kelompok etnik tertentu. Ini masih di bab 1 ya. Mudah-mudahan di pembelajaran sebelumnya yakni berkait dengan definisi apa itu sistem sosial atau lembaga sosial masih ingat berikut dengan tipe-tipe lembaganya ya sampai kemudian fungsi dari lembaga ya, mudah-mudahan masih ingat. Kita lanjutkan saja. Untuk kesempatan kali ini kita belajar masih di bab 1 ya. Di kesempatan kali ini kita diantaranya mempelajari yang pertama yaitu tentang kekerabatan ya, bahwa perlu diketahui di dalam institusi sosial juga terdapat sistem-sistem sosial yang perlu dipelajari ya. Sistem sosial dalam suatu kelompok tertentu diantaranya ya meliputi yang pertama adalah kekerabatan. Sistem kekerabatan merupakan bagian yang sangat penting dalam struktur sosial yang terdapat dalam suatu kelompok atau etnik tertentu dalam sebuah masyarakat. Mayer Fortes mengemukakan bahwa sistem kekerabatan suatu masyarakat dapat dipergunakan untuk menggambarkan struktur sosial dari masyarakat yang bersangkutan. Seseorang dianggap kerabat oleh orang lain karena dianggap masih satu keturunan atau mempunyai hubungan darah ya. Kekerabatan, kita insya Allah sudah familiar lah dengan istilah kekerabatan, kerabat, saudara ya. Kalau dilihat dari gambar ini kan ya kita bisa menafsirkannya bahwa ini bagian dari keluarga besar yang satu dengan yang lain ada ikatan persaudaraan ya, karena satu keturunan atau memiliki hubungan darah ya. Sistem kekerabatan adalah serangkaian aturan yang mengatur penggolongan orang-orang sekerabat yang mencakup berbagai tingkat hak dan kewajiban di antara kerabat ya. Contoh, ada kakek, nenek, ayah, ibu, anak, cucu, keponakan, dan seterusnya ya. Sedangkan hubungan kekerabatan yang lain yang terjalin adanya hubungan perkawinan di antara mertua, menantu, ipar, tiri, dan lain-lain ya. Ini ada unsur pertalian darah lah ya. Kekerabatan terbentuk dari unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan ya. Misal ya misal kakek, nenek ya, kemudian di kakek nenek punya anak yang kemudian misal ada anak 5 ya, salah satunya adalah orang tua kita. Nah, di orang tua kita kemudian dengan adiknya ya, itu kita panggil kalau paman atau bibi ya, atau pakde, bude, dan seterusnya ya. Saya yakin kalian memahami terkait dengan hal itu ya. Zaman dulu keturunan atau anak yang kemudian diturunkan atau yang dilahirkan itu biasanya cukup banyak ya. Jadi kemudian ketika berkumpul itu menjadi keluarga besar. Di Indonesia kita mengenal sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal. Berikut adalah penjelasannya ya. Patrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ayah. Kata ini sering disamakan dengan patriat atau patriarki, meskipun pada dasarnya berbeda. Patrilineal berasal dari dua kata bahasa Latin yaitu patron yang berarti ayah dan linea yang berarti garis. Jadi patrilineal berarti mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah ya. Jadi pihak ayah bin atau binti, nah itu ya, bangsa Arab, suku Rejang, suku Batak ya. Ini kalau dilihat dari bagan kita bisa lihat ada perempuan ya, ada laki-laki, yang kemudian ditarik ke bawah adalah yang laki-lakinya ya. Ini binnya siapa, ayahnya siapa ya, kakeknya siapa, dan seterusnya ya. Oh ya, tadi berkait dengan perbedaan antara patrilineal dan patriarki. Patriarki adalah budaya kelelakian. Jadi misal laki-laki itu perkasa, memberani, dan sebagainya, itu karena budaya.
Kemudian matrilineal, sistem kekerabatan matrilineal yaitu sistem kekerabatan yang berdasarkan garis keturunan ibu. Setiap anak yang lahir dalam sebuah keluarga Minang atau menjadi kerabat keluarga ibunya bukan kerabat ayahnya, ya, yang biasa yang terjadi di suku-suku lain Indonesia, ya. Jadi menjadi keluarga ibu. Adapun ciri dari matrilineal adalah turunan dihitung dari garis keturunan ibu, ya, binti, ya. Suku terbentuk menurut garis ibu, ya. Tiap orang diharuskan kawin dengan orang luar, ya, atau disebut dengan eksogami karena Minang dilarang kawin dengan sesama suku Minang, ya. Ini kalau suku Minang ya silakan untuk bisa mencari pasangan hidup di luar suku Minang. Pembalasan dendam merupakan suatu kewajiban bagi seluruh suku. Nih kalau misal ada di cederai dan seterusnya itu zaman dulu lah. Kalau sekarang sih tidak istilah kemudian dendam-dendaman, mudah-mudahan, ya. Perkawinan bersifat matri lokal, yaitu suami mengunjungi dan tinggal di rumah istrinya, jadi mengundang, ya. Kalau orang Minang, ya, kemudian menikah dengan orang di luar Minang, maka orang di luar Minang ya tinggal di suku Minang. Itu kalau masih kekeh dengan adatnya, walaupun sekarang ini tentunya sudah mulai longgar, ya. Hak-hak dan pusaka diwariskan oleh mama kepada kemenakannya, dan dari saudara laki-laki ibu kepada anak dari saudara perempuan. Nah ini ya, mutar di situ, ya. Ini gambarannya, ya. Laki-laki ini apa namanya, laki-laki ini perempuan, yang ditarik adalah perempuannya, ya, dan seterusnya, ya. Sistem kerabatan matrilineal. Kemudian sistem religi, Kunchoro-Ningrat mendefinisikan religi sebagai sistem yang terdiri dari konsep-konsep yang dipercaya dan menjadi keyakinan secara mutlak umat beragama dan upacara-upacara beserta pemuka-pemuka agama yang melaksanakannya. Sistem religi mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan dunia gaib, dan antara sesama manusia dan antar sama manusia dan antara manusia dengan lingkungannya, yang dijauhi oleh suasana yang dirasakan sebagai suasana kerabatan yang oleh orang yang menganutnya, ya. Jadi yang namanya sistem religi adalah sistem keyakinan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan lingkungan alamnya atau lingkungan sekitarnya, ya. Ya, adanya kepercayaan melahirkan adanya sistem religi. Dalam sistem religi terdapat unsur sebagai berikut: emosi keagamaan atau getaran jiwa yang menyebabkan manusia didorong untuk berperilaku keagamaan, ya, emosi keagamaan, getaran jiwa, ya. Jadi adanya di dalam hati lah, ya, dan kemudian ditunjukkan dengan sikap berlaku, ya, emosi. Ya, saya misal beragama Islam, maka kemudian bagaimana kemudian perilaku kita misal dalam hal beribadah, ya, menunjukkan kita beragama Islam, ya. Sistem kepercayaan atau bayangan manusia tentang bentuk dunia alam gaib, ya, alam gaib, hidup dan maut, ya. Jadi selain ada getaran jiwa, wah kita umat Islam seperti ini, ya, mohon maaf kalau yang ada yang bukan umat Islam. Kemudian sistem kepercayaan, ya. Jadi ada juga sistem kepercayaan, keyakinan yang kemudian dipelajari, ya, oleh umat beragama, ya, yang ada dalam agama tersebut. Kemudian ada sistem ritus atau upacaranya. Jadi dalam suatu agama itu selain kita merasa, ya, bahwa kita bagian dari agama itu, ya, kemudian juga ada keyakinan, ya, yang tentang bentuk dunia itu seperti apa, alam seperti apa, alam gaib seperti apa, hidup dan mati. Itu masing-masing punya keyakinan yang mungkin ada persamaan ataupun juga ada perbedaannya. Dan juga sistem ritus atau upacara keagamaan. Di masing-masing agama ada sistem ritusnya, ada upacara keagamaannya, ya. Mencari hubungan dunia gaib berdasarkan sistem kepercayaan tersebut, ya. Misal kalau umat Islam itu, ya, ibadah sholat 5 waktu, naik haji dan seterusnya. Umat Kristen dengan ibadah di gereja, umat Hindu dengan ibadah di pura, ya, kemudian ada Buddha di vihara dan seterusnya, ya. Ini sistem ritus, ya. Kemudian kelompok agama atau kesatuan-kesatuan sosial yang mengkonsepsikan dan mengaktifkan religi berikut dengan sistem keagamaannya, ya. Ini ada kelompok agamaan, ya, ada umat Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ya kan, ada Konghucu, ya. Itu yang kemudian kelompok keagamaan. Kemudian peralatan dalam upacara atau ritus keagamaan.
Jadi dalam agama unsur yang berikutnya adalah peralatan ya dalam upacara. Jadi ada peralatannya atau ada sarananya lah ya. Kalau umat Islam ya dengan peralatan untuk ibadah ya dari mulai masjid apa pakaian yang dikenakan, kalau kemudian naik haji ya berarti ada sarana transportasinya, sampai kemudian di Makkah Mukarramah kemudian ada apa namanya ritualnya di sana ya, sama juga dengan orang Katolik atau mungkin juga Kristen ya dengan pakaian yang menjadi ciri khas atau mungkin rumah ibadah yang menjadi ciri khas ya dari umat Kristen atau Katolik dan juga umat Hindu, Buddha dan juga Konghucu ya, masing-masing punya peralatan dalam upacara ya, apa yang kemudian harus dipersiapkan ya. Misal mungkin di umat Hindu ya ada mungkin sesaji dan sejenisnya ya, itu sebagai contoh adalah peralatan dalam upacara ya. Beberapa sistem kepercayaan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah animisme. Jadi animisme adalah kepercayaan terhadap roh yang mendiami semua benda. Jadi benda itu dianggap ada roh ya. Manusia purba percaya bahwa roh nenek moyang masih berpengaruh terhadap kehidupan di dunia. Jadi roh nenek moyang itu berpengaruh terhadap kehidupan dunia, ada keterkaitan. Mereka juga mempercayai adanya roh di luar roh manusia yang dapat berbuat jahat dan berbuat baik ya. Roh-roh itu mendiami semua benda, misal pohon, batu, gunung, dan sebagainya. Agar mereka tidak diganggu oleh roh jahat, mereka memberikan sesaji kepada roh-roh tersebut. Jadi kalau kalian misal mungkin sekarang udah jarang ya, kalau zaman dahulu mungkin sering kita lihat ada sesaji yang kemudian ditaruh di pinggir pohon ya atau di pojok rumah dan sebagainya. Ini berkaitan dengan roh yang kemudian dianggap mendiami semua benda ya. Kemudian dinamisme adalah kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan hidup. Mereka percaya terhadap kekuatan gaib dan kekuatan itu dapat menolong mereka. Kekuatan gaib terdapat dalam benda-benda seperti keris, patung, gunung, pohon besar, dan sebagainya. Untuk mendapatkan pertolongan kekuatan gaib tersebut, mereka melakukan upacara pemberian saji dan atau ritual lainnya. Ya. Jadi perbedaannya kalau animisme itu benda, semua benda yang ada ya, tentunya tidak semua ya, beberapa benda yang kemudian diyakini di situ terdapat roh ya, yang kemudian harus kemudian disembah karena atau diberikan sesaji ya. Tapi kalau dinamisme itu berkaitan dengan kekuatan ya, mempunyai tenaga atau kekuatan yang ada dalam suatu benda, misal keris ya, keris, patung, gunung, pohon besar dan sebagainya, yang kemudian kekuatan itu mempengaruhi kehidupan manusia ya. Misal kalau berobat, nah berobat ya, terus kemudian menggunakan keris ya, dimandikan dan sebagainya, diminum. Nah ini misal itu dinamisme ya, karena meyakini bahwa keris itu memiliki kekuatan. Kemudian totemisme adalah kepercayaan bahwa hewan tertentu dianggap suci dan dipuja karena memiliki kekuatan supranatural. Hewan dianggap suci antara lain sapi, ular, harimau. Nah, ini kalau orang meyakini kepercayaan totemisme ini ya tentunya mengagungkan atau menghormati sapi ya. Kalau itu kemudian diyakin sapi itu dianggap suci ya, seperti mungkin di Bali ya. Walaupun Bali itu Hindu, tapi sapi di sana juga dianggap hewan yang mulia ya, ular, harimau ya. Kalau di mana di Papua itu babi ya, babi itu dianggap hewan yang wajib untuk dihormati ya. Kemudian politeisme adalah bentuk kepercayaan yang mengakui adanya lebih dari satu Tuhan atau menyembah dewa atau banyak dewa. Secara harfiah berasal dari bahasa Yunani poli dan theoi yang berarti banyak Tuhan. Lawan dari paham ini adalah monoteisme. Kepercayaan hanya mengakui satu Tuhan. Jadi politeisme ya meyakini ada banyak ya Tuhan, lebih dari satu. Ada Tuhan yang mengatur misal
berkait dengan hidup manusia, Tuhan yang mengatur berkait dengan kematian manusia, Tuhan yang mengatur tentang misal lautan, kemudian pertanian, perkebunan dan sebagainya. Ini politeisme. Ya. Kemudian monoteisme berasal dari kata Yunani atau monos yang berarti tunggal dan theos yang berarti Tuhan. Jadi kepercayaan bahwa Tuhan adalah satu tunggal berkuasa penuh atas segala sesuatu. Ini monoteisme ya. Di kita ya meyakini akan monoteisme. Jadi Tuhan itu ya satu ya. Sistem politik ya. Berikutnya adalah sistem politik, pelembagaan dari hubungan antar manusia yang dilembagakan dalam bermacam-macam badan politik, baik suprastruktur politik, baik lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan infrastruktur politik. Ya. Misal ada partai politik, kepentingan kelompok kepentingan, kelompok penekan, alat komunikasi politik, dan tokoh politik. Ini sistem politik ya. Di masyarakat kita tidak bisa dilepaskan dengan adanya sistem politik ya. Baik lembaga eksekutif ya, pemerintahan ya, presiden dengan menteri sampai dengan pemerintahan daerah, legislatif itu perwakilan ya, kita bisa lihat dari anggota DPR pusat ya, DPRD provinsi, kabupaten. Kemudian yudikatif ya, lembaga hukum dari peradilan di tingkatan kabupaten ya, kemudian sampai dengan tingkatan Mahkamah Agung ya di tingkatan pusat, dan juga ada partai-partai politik ya. Di Indonesia jumlah partai politik kan relatif banyak, kalian bisa lihat ya. Kemudian ada kelompok-kelompok kepentingan ya, kepentingan karena memperjuangkan hak asasi manusia dan sebagainya ya. Kemudian kelompok pressure atau penekan, dan alat komunikasi politik dan tokoh politik. Ini dari sistem politik. Dalam sistem politik terdapat 4 variabel yang sangat berpengaruh, yaitu kekuasaan ya, sebagai cara untuk mencapai hal yang diinginkan, antara lain membagi sumber-sumber di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Jadi ya dapat dikatakan dalam berpolitik itu ada yang mengatakan bagaimana cara untuk mendapatkan kekuasaan, mempertahankan ya, dan meraih kekuasaan dan mempertahankannya ya. Ini dan ketika kemudian berkuasa itu agar kekuasaannya bisa stabil, maka dibagi ya sumber-sumber di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat, atau istilahnya berkoalisi ya. Kalau kalian lihat di hampir setiap kali pemerintahan yang terbentuk itu kan mengakomodasi karena tidak bisa mayoritas tunggal ya, kepentingan-kepentingan politik ya. Sekarang ini katakanlah PDIP dengan ada PKB, ada Golkar yang menjadi penyelenggara pemerintahan ya, ada Nasdem ya, ada sekarang juga ada Gerindra dan seterusnya ya. Di partai oposisi ada PKS, ada Demokrat ya. Ini sebagai contoh ya. Jadi pembagian kekuasaan, kepentingan yaitu tujuan-tujuan yang akan dikejar oleh pelaku-pelaku atau kelompok politik ya. Jadi kepentingannya ya berkuasa, memperoleh jabatan ya. Sebenarnya yang utama yang bersih ya bagaimana kemudian dia berkuasa menjadi seorang pejabat ya, yang kemudian tujuannya adalah untuk membantu mensejahterakan rakyat. Tapi kadangkala ya karena ambisi kekuasaan ya pada akhirnya ada yang menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan memperkaya diri dan sejenisnya ya. Kebijakan yaitu hasil interaksi antara kekuasaan dan kepentingan, biasanya dalam bentuk berundang-undangan. Dalam politik itu ada variabel berkaitan dengan kebijakan. Kebijakan misal kalau sekarang ini kita bisa lihat ya, kebijakan berkait dengan masalah pendidikan ya. Kita diatur karena adanya pandemi maka belajar dari rumah, atau kebijakan masalah vaksinasi, kesehatan dan seterusnya lah, itu kebijakannya. Kemudian budaya politik, orientasi subjektif dari individu terhadap sistem politik ya. Budaya politik bagaimana kemudian budaya politik itu bisa diterapkan dengan baik ya. Misal
tidak boleh korupsi ya, harus berkinerja baik dan lain sebagainya. Sepertinya sementara cukup ya untuk pembelajaran di kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Ada pertanyaan? Kalau ada bisa disampaikan di kolom forum diskusi ya, atau secara langsung melalui WhatsApp ya. Mudah-mudahan kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas perhatiannya ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.